Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martono, SPD Kim MTI. Saya lulusan S1 Pendidikan Kimia, namun sejak lulus kuliah lebih banyak bekerja di bidang teknologi informasi. Dengan pengalaman tersebut, kemudian melanjutkan pendidikan yang terkait dengan teknologi informasi, yakni Magister Teknik Informatika. Saat ini saya aktif sebagai dosen sejak tahun 2018 dan tercatat sebagai dosen Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Manajemen Informatika pada Universitas Raharja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang deskripsi mata kuliah Sistem Digital, bahwa tujuan perkuliahan ini adalah mahasiswa akan menguasai konsep dan teori mengenai sistem komputer. Mahasiswa menguasai konsep dan rangkaian elektronika dan rangkaian digital serta komponen-komponen pendukungnya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah sistem digital ini adalah mampu menguasai konsep dan teori pembelajaran dasar sistem digital serta mampu mengimplementasikan dalam aplikasi rangkaian digital. CPMK yang kita harapkan adalah 1. Mahasiswa menguasai konsep dasar sistem bilangan dan operasi bilangan. Mahasiswa menjelaskan konsep dasar rangkaian digital. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan dasar rangkaian digital. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis programmable logic device. Metode pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam 16 pertemuan ke depan adalah dengan cara tatap muka secara langsung di dalam kelas. Selama 16 pertemuan tersebut akan ada diskusi, tanya jawab, kuis, tugas mandiri, praktek baik menggunakan software simulasi maupun praktek secara langsung. Tidak lupa tentu akan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-8 dan ke-16 yang diselenggarakan oleh manajemen kampus. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video perkuliahan bersama mahasiswa yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, insya Allah sehat jasmani dan rohaninya ya. Baik, hadirin sekalian, kita juga bersyukur pada hari ini kita adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Sistem Digital kode MS 323. Seperti biasa, pada awal perkuliahan kita perkenalan ya. Walaupun mungkin Anda sudah kenal nama saya dari rencana program studi yang Anda pegang, namun saya sebutkan sekali lagi, nama saya adalah Martono, SPD MTI dari Prodi Manajemen Informatika Universitas Raharja. Jadi sekalian, kita akan belajar tentang sistem digital dalam satu semester ini. Nah, sebelum selesai, kita di awal perkuliahan seperti biasa kita ada semacam kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan itu ya misalkan kehadiran Anda untuk mengikuti UAS dan UTS sesuai dengan regulasi yang terapkan oleh kampus. Kemudian toleransi keterlambatan. Nah, ini toleransi keterlambatan. Maunya berapa menit? Berapa menit? Setengah jam. Setengah jam cukup. Saya memberikan 1 menit. Wah, 1 menit gila loh Bapak ya. Oke lah, kita realisasi saja, kita berikan toleransi 5-10 menit. 5-10 menit Anda terlambat silakan masuk. Tetapi lebih dari itu silakan masuk juga, tapi mungkin absen tidak dilakukan. Jadi silakan datang saja. Nah, kemudian ada tugas mandiri. Nanti di pertemuan 2 dan seterusnya saya akan berikan tugas mandiri. Kita ada beberapa tugas mandiri yang individu dan kelompok yang harus diselesaikan dengan batas waktu tertentu. Kemudian kita juga nanti ada tentang komposisi UAS, UTS, dan tugas mandiri, masing-masing punya komposisi nilai. Kemudian nanti saya ingin berkenalan dengan Anda lebih lanjut, mungkin tidak personal satu persatu itu, tapi paling tidak saya ingin tahu latar belakang Anda, apakah SMA, PSMK, SMA-nya teknologi, SMK-nya teknologi atau ekonomi itu kan, kadang-kadang ada juga. Nah, sekedar kita berkenalan saja, singkat saja, tapi nanti akan saya siapkan sebuah link. Saya ingin tahu termasuk aktivitas Anda. Saya sering berpesan jadilah mahasiswa yang plus-plus ya, yang plus-plus disukai. Jadi Anda jadi mahasiswa yang plus-plus karena itu akan
Plusnya apa? Plus aktivitas, apakah dia organisasi ataukah aktivitas merintis usaha atau aktivitas apapun yang positif untuk masa depan Anda. Baik, adik-adik sekalian, jadi kita akan belajar tentang sistem digital. Ini kita sudah sangat familiar mendengar bahwa sekarang adalah era digital, teknologi digital, serba digital, apapun istilah yang terkait dengan digital itu sering sekali mendengar. Tapi sebenarnya apa sih sistem digital? Nah, di sini misalnya contohnya ada digital sebenarnya menggunakan kode biner, mengacu pada kode biner 0 dan 1 untuk mempresentasikan sebuah informasi. Jadi digital itu sebenarnya adalah sebuah kode biner untuk 0 dan 1 untuk mempresentasikan sebuah informasi. Kemudian sinyal digital bersifat diskrit, berbeda dengan sistem analog yang biasanya kita sebut sebagai sinusoida. Jadi digambarkan kalau analog itu grafiknya itu seperti ini gitu ya. Ini kan ada 0, ada berapa tata hingga 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Tapi kalau digital dia hanya 1 dan 0. 1 untuk menyatakan high, 0 untuk menyatakan low, atau kita sering juga menggunakan istilah on dan off. 1 dan 0, 0 dan 1, on dan off. Kemudian dia juga merujuk kepada teknologi elektronik seperti komputer, perangkat seluler dan sebagainya. Kemudian sistem digital ini berasal dari bahasa Latin digitus ya, yang berarti adalah jari, yang artinya menghitung. Nah ini dalam satu semester depan kita akan belajar tentang sistem digital ini. Mata kuliah sistem digital itu apa saja sih yang akan dipelajari? Ini beberapa saya tampilkan, tapi detailnya Anda bisa lihat juga di RS ya. Misalnya contohnya kita akan belajar tentang konsep bilangan. Konsep bilangan, kemudian bagaimana konversinya. Kemudian juga konsep dasar rangkaian digital. Konsep dasar digital, kemudian kita juga belajar tentang gerbang logika, tentang decoder dan encoder. Kita akan belajar seperti itu. Masuk juga tentang analisis logic device. Detail ini akan Anda baca di sana. Oke, untuk pertemuan 1 pada hari ini kita akan langsung memulai belajar saja. Bahwa kemampuan yang akan kita harapkan pada mahasiswa pada pertemuan 1 ini adalah Anda bisa mendefinisikan, identifikasikan, juga mengimplementasikan tentang sistem digital. Jadi Anda tahu apa itu sistem bilangan, kemudian konversi Anda juga memahami materi tentang prinsip sistem bilangan dan konversi sistem bilangan. Oke, ini sistem bilangan, mungkin Anda sering mendengar, kita semua sering mendengar. Yang paling sering kita pahami adalah sistem bilangan desimal ya. Tapi sistem bilangan ini ada beberapa. Di sini ya, sistem bilangan. Sistem bilangan. Ini ada, kita mulai dari yang paling kecil, biner. Ada oktal, ada desimal, dan ada hexadesimal. Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ada mungkin pertanyaan. Untuk apa sih kita belajar tentang sistem bilangan? Ada nggak kira-kira untuk apa sih? Untuk apa sistem bilangan? Apa? Silakan sistem. Konsep dasar, ya. Sistem bilangan sebagai konsep dasar atau fondasi dari perjumlahan, perkalian, pembagian atau aritmetika, operasi aritmetika. Cuman konversi bilangan yang berbeda-beda. Jadi kita nanti punya bilangan biner, oktal, desimal, hexadesimal. Konversi bilangan ini akan bermanfaat untuk situasi dan kepentingan yang kita butuhkan. Contoh, kita kalau misalnya melakukan penjumlahan, walaupun komputer itu digital, kan tidak menggunakan angka biner, tapi angka desimal. 5 tambah 5 misalnya. Nah, tetapi komputer memproses dengan digital. Nah, konversi bilangan ini bermanfaat untuk situasi yang disesuaikan. Kemudian komputer menggunakan sistem bilangan biner dalam proses data. Kemudian juga kita dapat melakukan berbagai operasi matematika, komputasi, analisis data dengan dengan kita memahami sistem bilangan. Oke, adik sekalian, kita mulai dari yang pertama tentang bilangan biner.
Sudah pernah sebelumnya mendengar ya. Bilangan biner ini adalah bilangan berbasis 2. Saya tulis ini. Bilangan biner adalah bilangan berbasis 2. Disebut juga sebagai komputer digital. Penulisannya karena dia berbasis 2, maka dia hanya terdiri dari 0 dan 1. Ini bilangan biner. Contoh penulisannya. Contohnya misalnya 0010. 0010 biner, ini kita tidak pahami adalah 10 dalam desimal karena kita familiar dengan desimal. Tapi ini adalah biner 0010. Untuk membedakan dua biner kita kasih angka 2 kecil di bawahnya sebagai penanda bahwa ini biner. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah bilangan oktal. Oktal itu bilangan berbasis 8 ya. Oktal bilangan berbasis 8. Berbasis 8 ini, nah, angkanya berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak ya? Karena cuma berbasis 8 sampai 7 aja. Kok 7 Pak? Namanya berbasis 7 dong, bukan 8. Jangan lupa ada 0 di depannya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini bilangan oktal. Jadi contohnya, misalkan kita menemukan angka. Contoh ya. Kita menemukan sebuah angka atau bilangan 35 gitu. Nah, ini kita bertanya, ini bilangan apa ya? Untuk mengetahui pada bilangan oktal, maka kita beri tanda juga. Oh, ini oktal, angka 8. Pertanyaannya sekarang, mungkin nggak ini adalah bilangan oktal? Mungkin nggak? Jawab yang keras. Salah nggak apa-apa, dimarahin. Kita belajar kok pertemuan 1. Mungkin nggak? 38 tapi oktal mungkin nggak? Ada yang mungkin, ada yang tidak mungkin. Oke, baik. Ini nggak mungkin. Angka 38 oktal itu nggak mungkin. Satu gede ya. 38 tapi disebutnya oktal. Ini nggak mungkin. Kenapa? Jangan lupa, bilangan oktal itu hanya 0 sampai 7. Angka 8 bukan angka oktal, bukan bilangan oktal. Nggak kepake nih. Ini nggak kepake ya. Jadi mustahil ada 38 oktal. Jangan tukar ya. Jangan tukar ya. Oke. Baik, adik sekalian. Selanjutkan, kemudian berikutnya adalah desimal. Ini sehari-hari kita ketemu. Dari sekolah atau prasekolah kita udah belajar tentang desimal. 0 sampai 9. Kok sampai 9 bukan sampai 10? Ya, karena berbasis 10. Terus ini desimal berbasis 10. 0, 1 sampai dengan 9. Oke, ini sih udah sangat familiar lah. Tiap hari kita ketemu ya. Kita ke pasar belanjanya pakai bilangan desimal, bukan pakai bilangan biner. Kalau nggak biner bingung nanti. Berapa ya? Oke, contoh misalnya kita punya bilangan 110. Nah, pertanyaan ini, kita ada contoh 110. Ini kira-kira bilangan desimal atau biner atau oktal? Bisa nggak biner? Bisa, bisa ya. Bisa. Bisa nggak oktal? Bisa. Bisa nggak desimal? Bisa juga. Untuk membedakan, kita kasih tanda aja deh. 10. Oke ya. Ini bilangan desimal. Lanjut. Yang terakhir adalah bilangan heksadesimal. Heksadesimal adalah bilangan berbasis 16. Maka sama 0, 1 sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dapat 10. Ini kan. Kelebihannya adalah A, B, C, D, E, dan F. 16. 0 sampai F ini ada 16. A untuk menyatakan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dengan demikian, maka F adalah sama dengan F heksadesimal sama dengan berapa desimal? 16. Bukan, tapi betul 15.
Jangan ketukar ya. Kok 15 Pak? Kan paling akhir. Padahal kan berbasis 16, jangan lupa ada 0 juga di depannya. Oke, adik sekalian, bilangan-bilangan ini untuk kebutuhan tertentu kita bisa konversikan. Contoh kayak tadi, kita bilangan desimal, bilangan yang sehari kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi komputer mengolah dalam bilangan biner. Bagaimana cara mengkonversinya? Nah, di sini kita coba bahas satu persatu. Bilangan binernya, contohnya ya, kita ubah dari biner ke desimal ya. Saya hapus dulu ya, atau di bawahnya sini. Di bawah yang di belakang masih kelihatan ya. Contoh kita punya bilangan biner, konversi ya, konversi biner ke desimal. Seperti apa itu? Contohnya misalkan adalah bilangan 1010. 1010 ini bisa desimal, bisa biner, bisa oktal, bisa heksadesimal. Terus bagaimana untuk membedakan bahwa dia pasti biner? Jangan lupa supaya tidak lupa. Nah, ini kita akan ubah menjadi desimal. Nah, ini kalau kita turunkan dari sini, ini sebenarnya kita tulis ini 0, urutan 0, 1, 2 dan 3. Ya. Kemudian ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Sudah ke sini. Nah, kemudian 2 pangkat 0 itu berapa? Berapa? 1. Oke, good. Berapa huruf pangkat 0? 1 ya. 2 pangkat 1 berapa huruf pangkat? Ya, betul, 2. Berapapun bilang dia sendiri. 2 pangkat 1 adalah 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian dikalikan dengan ini 0 kasih kurung kali 1, kemudian kali 0 kali 1, gitu ya. Ini sama dengan apa? 0. Ini 1, 0, 1 sih. 2 ya. 0. Ini 8. Jadi 8 tambah 2 adalah 4. Berapa? 10. Ini contoh untuk konversi dari biner ke desimal. Oke. Cukup jelas ya? Bisa ditangkap? Bisa ya? Oke, lanjut. Bagaimana dengan desimal ke biner? Desimal ke biner ini saya lakukan di sebelah kanan. Sini. Contoh, kita ambil dari angkanya aja. 35 desimal kita konversi ke biner. Nah, caranya adalah kita bagi 2. 35 kita bagi 2 sama dengan 17 setengahnya. 17 setengah kita tulis 7 sisa 1. 7 bagi 2 kalau 7 sini 17 ya. 7 aja ya. 17 bagi 2 8. Kalau dibantu jawabannya kenceng ya. Berapa sisanya? 1. 8 bagi 2 4 sisanya? Oke, thank you. 4 bagi 2 2 sisanya? 0. 2 bagi 2 sisanya? 0. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi 1 1 0 0 01. Ini untuk desimal ke biner. Oke. Lanjut lagi. Ada konversi berbasis 8 ke 10. Mungkin ini untuk yang slide ini saya coret-coret di slide ini aja ya, kita bisa lihat. Jadi, kalau dia berbasis 8 konversi berbasis 10, kita juga sama nih. Dia pangkat 0, 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, dan 8 pangkat 3. Kemudian dikalikan bilangannya. Dan sini angka 1, kita angka 1 ke sini,
Di sini 0 kali dengan 0, 5 kali dengan 5, yang paling depan 1 kali di 1 di sini. Sehingga konversi dari berbasis 8 berbasis 10 adalah seperti ini. Jadi ditambahkan 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, dan seterusnya. Ini untuk oktal ke desimal. Bagaimana dengan heksadesimal ke desimal? Nah, ini sebagai contoh berbasis 16 ke berbasis berapa? 10. Nah, di sini juga sama. Dia berbasis 16, maka 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, dan seterusnya kalau masih ada sini ya. Nah, kemudian dikalikan dengan bilangannya. F, yang tadi berapa? 16 ya. Yang tadi saya ingatkan, karena kadang-kadang kita buru-buru jadikan 16. Kemudian di sini dikalikan 1, dikalikan A nilainya adalah 10. Kalau 1 ya 1 ya. Ini hasilnya. Ini heksadesimal ke desimal. Kemudian juga desimal ke heksadesimal. Itu sama prinsipnya. Jadi dibagi dikonversi dari basis 10 ke basis 16. Ini untuk konversi bilangan. Baik, adik sekalian. Dari sini apakah bisa dipahami dengan jelas? Bisa ya? Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan, adik sekalian? Silakan. Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Haura Zahra Alfa dengan NIM 21 Pertanyaannya, apakah bilangan biner bisa dijumlahkan langsung? Oke, baik. Pertanyaannya, apakah bilangan biner bisa dijumlahkan langsung? Kalau selama ini kan kita punya desimal ya, desimal 5 tambah 5 langsung nih kita jumlahkan, bisa dijumlahkan langsung. Nah, kemudian pertanyaan, apakah bilangan biner bisa dijumlahkan langsung? Jawabannya adalah bisa. Semua jenis bilangan bisa dijumlahkan langsung tanpa harus dikonversi dulu. Jadikan desimal dulu, jadikan biner dulu, jenisnya bisa. Sebenarnya pertanyaan itu akan saya bahas pada pertemuan kedua. Tapi kan udah muncul sekarang, ya saya bahas jelas aja dulu ya. Coba saya buka slide saya yang pertemuan berikutnya ya. Bapak Dasila ini dia mungkin. Nah ini contoh. Jadi ada ketentuan nanti. Ada ketentuan ketika bilangan biner tambah dengan biner gitu. Kan contohnya contoh berapa nih? Angka 35 tambah 35. Apakah harus jadikan kalau dia biner gitu? Apakah jadikan desimal dulu? Nah, tidak harus. Contohnya di sini. Jadi ada ketentuan. Ketentuan penambahan. Ada ketentuan penambahan, ada ketentuan pengurangan. Nah, untuk penambahan, contoh adalah 0 tambah 0. 0 tambah 0 itu sama dengan 0 di biner. 1 tambah 0 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Ini ada ketentuannya. Oke, sambil satu contoh saja ya. Satu contoh di sini biar punya gambaran dulu. Walaupun ini akan saya jelaskan pada pertemuan minggu depan lebih detail ya, tentang penjumlahan perkalian dan seterusnya. Tapi supaya tidak penasaran, ya udah satu contoh saja. Oke, contohnya misalnya angkanya adalah 10 berapa ya? 11. Ini kita tulis 4 bit ya. 4 angka atau 4 bit. Nah, ini supaya nggak keliru bahwa ini bukan 1011, maka kita kasih 2. Tanda bahwa dia biner. Contohnya ini berapa nih kalau desimal nih? Sambil kita coba. Berarti kan nilainya ini 1 ya. 2, 4, 8 gitu ya. Ininya jadi hilang. Berarti ada 11 ya. Contohnya nih. Kemudian ada nanti berikutnya adalah 1010 gitu misalnya. Ini juga biner. Ini berapa nih? Nilainya 2. Nilai 4 tapi 0. Ini nilainya 8 sama dengan 10 desimal. Nah, angka ini kalau kita jumlahkan yang desimal kan itu udah sangat familiar nih. 10 tambah 11 ya udah 21 gitu kan. Nah, kalau di sini gimana nih? Tadi katanya adalah 1 tambah 0 adalah 1. Betul, terima kasih. 1 tambah 1 0, tapi menyimpan 1, carry 1 ya. Nah, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 0, tapi sisa
contohnya ini 1 bawah 1 ya. Ini kan jumlahkan nilainya 2, nilainya 1, 2, 4, 8, 16 ya kan. Yang ini berubah jadi 0 karena kali 0, ini juga jadi kali 0. Kemudian 16 tambah 4 tambah 1 sama dengan 21. Ini contohnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Baik. Kira-kira mungkin itu untuk pembahasan sistem bilangan pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Kalau tidak, mungkin nanti boleh juga ditanya di luar perkuliahan juga saya siap menjawab jika ada pertanyaan. Cukup ya? Cukup. Oke, baik. Baik adik sekalian, karena waktunya juga sudah terbatas, sudah waktunya habis, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya yang cukup banyak pada pagi hari ini. Pertemuan 1 ini kita cukup banyak kehadirannya, mudah-mudahan kita konsisten pada pertemuan berikutnya. Grafiknya stabil ya. Baik, sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video singkat pengajaran pada mata kuliah sistem digital. Semoga dapat memberikan gambaran dalam kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya Martono pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.